Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Innova Venturer yang facelift. Ya, akhirnya si Kijang Innova ini facelift juga ya, karena udah lama banget ya mobil ini tuh keluar. Dan mobil ini tuh lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah ya, seperti biasa. Dan ya akhirnya facelift juga ya, soalnya waktu model Anki ini keluar kan dia 2015 akhir ya, dan sekarang di 2020 akhir baru kedapatan faceliftnya. Jadi lumayan lama ya, 5 tahun baru ada perubahan yang lumayan gede. Dan paling kelihatan nih grillnya, dia sekarang terinspirasi dari grill-grill pickupnya Toyota kayak Hilux facelift, terus Tacoma atau Tundra yang bener-bener gede ke bawah. Dan di Toyota zaman sekarang tuh udah mulai ngurangin chrome yang kinclong ya, kayak chrome yang gini nih. Sekarang dia mainnya chrome yang agak gelap atau dark chrome, dan jadi bagus sih, jadi elegan gitu, nggak berasa norak kayak mobil Jepang pada biasanya. Ini beneran gue suka modelnya, apalagi yang Venturer ya. Kebetulan juga hero colornya sekarang putih ya, kalau Venturer nggak merah lagi. Dan untuk lampu, jadi untuk lampunya ini nggak berubah, jadi masih pakai lampu yang pre-facelift, tapi ya udah canggih ya. Dia udah ada proyektor LED, dimnya halogen. Dan sekarang yang titik LED 4 titik ini itu bukan sekedar lampu senja aja, melainkan dia juga berfungsi sebagai DRL sekarang. Nah, untuk sennya dia pisah ya sama fog lampnya. Kalau dulu kan dia sebaris, fog lamp sama sen, dan sekarang sennya sendiri, fog lampnya sendiri. Ini ada KDRT apa gimana gitu ya. Dan lucunya di sekitar housing lampu sennya ini dia ada kayak plastik warna hitam gloss gitu loh, lucu sih. Dan ada sensor parkir yang ini juga modelnya bagus sih, dia rata body, jadi nggak kayak tempelan aftermarket gitu. Dan untuk fog lampnya dari tipe V ke atas dia sudah LED, jadi bagus gitu ya. Lampunya udah kuning, lampunya udah putih maksudnya, nggak kuning lagi kayak tipe G. Dan di bagian sini juga ada chrome tambahan khasnya Venturer, warnanya juga dark chrome. Lanjut ke samping, nah ini velgnya juga baru ya, dia velgnya sekarang two tone, nggak full hitam kayak Venturer yang pre-facelift lagi. Untuk velgnya juga modelnya palang 6 gini, gue suka modelnya, bagus dan tegas gitu ya, karena palangnya tuh cenderung lurus-lurus. Bannya Bridgestone Turanza ukuran 215-55R17, rem depan disc brake, di belakang tromol. Dan khasnya Venturer juga dia ada claddingan hitam yang kelihatan seperti crossover. Dan di bagian bawah pintu ini juga ada claddingan hitam dengan list chrome ya. Untuk spion, nah ini emang spionnya masih full chrome, tapi nggak apa-apa. Di bagian sini juga ada lampu sen. Dan kalau misalnya kita unlock, dia tuh ada kayak welcome light nih, walaupun masih halogen ya, tapi kalau malam itu kayak ada yang nyambut gitu loh, keren loh. Dan window line itu juga udah chrome. Di sini udah ada petalang air dan ada sirip-sirip buat memper cantik tampilan ya. Dan untuk yang Venturer juga selain handle-nya chrome, dia ada keyless entry, jadi tinggal pencet tombol yang ada di bagian sini, dia bisa mengunci dan membuka semua pintu. Untuk rem belakang masih belum disc brake, tapi nggak apa-apa. Dan untuk di belakang perubahannya cenderung mirror ya, cenderung minor maksud gue, sorry. Jadi kalau yang di Venturer ini cuma ada ini doang nih perubahannya. Di sekitar plat nomor tuh jadi ada garnish warna hitam doff, dan dikelilingin sama panel hitam gloss. Dan kalau yang di bagian sini kan emang udah dari lama ya si Venturer ada, cuma kalau yang Venturer yang lama itu dia chrome-nya tebel banget dari sini terus ke bawah. Nah kalau ini kelihatan nih kayak ada panel yang lumayan nongol, tapi dia warnanya sekarang hitam metalik atau hitam gloss ya. Jadi chrome-nya sekarang lebih tipis, lebih elegan. Untuk wiper tetap ada defogger belakang juga. Spoiler ini kayaknya juga modelnya beda ya kalau diperhatiin, kayak agak lebih panjang gimana gitu ya. Udah ada HEMA stop lamp juga ya. Ini untuk perbandingan, ini spoilernya yang tipe G ya, atau kijang yang paling bawah, kayaknya agak beda dikit ya.
Nggak tahu sih, mungkin perasaan gue aja, mungkin ada yang lebih paham bisa komen di bawah. Di atas itu ada antena shark fin, dan kalau di Venturer dia ada list chrome tipis di bagian bawah sini ya. Kalau yang di tipe G Luxury sama yang V Luxury itu dia nggak ada. Dan oh ya, by the way, kalau yang semenjak facelift ini tipe G dan tipe V itu jadi ada kayak varian tambahan gitu ya. Ada yang G Luxury sama V Luxury, tapi itu cuma ada yang bensin doang, nggak ada yang diesel. Bedanya cuma di Captain Seat yang bentuknya tuh kayak di Venturer ini. Nanti kita lihat ya. Di sini juga ada kamera mundur, dan kalau kita lihat bumpernya itu juga sensor parkirnya rata body seperti di depan. Dan claddingan hitam yang dari samping tadi itu lanjut sampai ke belakang dan nggak putus ya. Kalau yang lama kan cuma putus sampai reflektor doang, habis itu udah stop di situ di kanan kiri. Kalau sekarang dia nyambung, jadi lebih proper claddingan hitamnya. Dan ada list chrome di bagian kanan kiri, ada reflektor di kanan kirinya juga. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya. Untuk bagasi belum elektrik, tapi dia udah pakai tombol ya. Dan bagasinya belum berubah, jadi masih model pelipatan baris ketiganya itu model yang ngelipat ke samping gini. Dan kalau misalnya kita mau turunin, ini tinggal turunin aja. Nah seperti itu. Kalau misalnya mau muat penumpang di belakang, tinggal tegakin aja. Untuk melipatnya di ini ya, seperti biasa dia ada tali di bagian sini, kita tarik, nanti otomatis dia akan lipat, dan kalau kita tarik lagi tuh dia akan langsung ngangkat. Dan sekarang dia udah ada PR-nya ya, sama seperti yang pre-facelift sih ya. Sama di bagian sini tadi ya, dia ada kayak hooknya gitu biar joknya nggak jatuh. Dan ini kakinya juga bisa dilipat biar lebih rata. Yang sebelah kiri juga sama. Dan kalau Venturer atau Kijang Innova itu dia baris ketiganya bisa muat 3 orang ya, karena di sini tuh ada headrest satu lagi yang dicolokin ke jok yang sebelah kanan, jadi bisa muat bertiga. Karena di sini juga ada seat belt 3 titik yang dari atas gitu ya. Untuk tempat dongkrak ini nggak berubah. Dan pastinya juga kalau misalnya kita beli mobil udah dapet ini ya, mobil-mobil baru malah standar ini ada P3K sama segitiga pengaman, ada bracket plat nomor, dan ya untuk di belakang sih perubahannya nggak banyak. Ada lampu bagasi juga di sini masih halogen. Oke, kita segitu aja untuk di bagian belakangnya. Yuk sekarang kita pindah ke depan. Dan dia juga masih ada vakumnya ya, khas Venturer, jadi kita nggak perlu banting pintu bagasinya. Nah nanti dia akan nyedot sendiri biar penutupnya lebih halus. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah untuk mesin sebetulnya nggak berubah sih ya. Jadi mesinnya tetap ada 2 pilihan, mesin bensin 2000 cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode 1 TRFE, atau mesin yang ini, mesin diesel 2400 cc 4 silinder turbo dengan kode 2GD FTV. Tenaganya 149 PS, torsinya 360 Nm. Transmisi juga ada 2 jenis, manual 5 percepatan atau 6 speed automatic torque converter, dua-duanya ke roda belakang. Ya, benar-benar nggak ada yang berubah sih soal powertrain. Jadi yuk langsung kita tutup aja dan kita lihat ke interior apa aja perubahannya. Nah, pas kita masuk, ini kita disambut sama interior yang lebih sporty dibandingin yang pre-facelift, karena dia tetap jok kulit, cuman dia itu ada jahitan-jahitan warna merah nih di armrest, itu di jok yang sebelah kiri itu juga ada. Dan sekarang untuk yang Venturer diesel ini jok pengemudinya sudah elektrik. Nggak tahu sih ya Venturer yang bensin itu elektrik atau enggak, soalnya di sini unitnya belum ada. Nanti kalau udah ada kita review lagi ya. Dan yang penting ini sih, jadi dia nggak kalah sama Innova Krista yang ada di Thailand atau di India, karena pengaturan udah elektrik, bisa naik turun, maju mundur, depannya juga bisa di naik turunin, dan bisa recline juga pastinya. Dan airbagnya juga ada 7 ya di samping jok depan, lutut, dashboard 2, dan di pilar atau curtain airbag. Dan sekarang baik yang bensin maupun yang diesel Venturer itu airbagnya 7 semua, jadi safety-nya makin baik ya. Oke, yuk langsung kita masuk ke bagian dalam. Nah,
Untuk di bagian dalam, setirnya masih sama, jadi bentuknya nggak berubah, cuma bedanya tadi ya ada jahitan warna merah yang kesannya lebih sporty. Pengaturan juga tetap sama, dia manual, tilt, dan teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol untuk volume, naik turun, ganti track, ganti mode, kalau tahan buat mute dan voice command. Ada angka tutup telepon, dan sebelah kanan ini untuk pengaturan MID. Sayangnya emang belum ada cruise control ya, belum standar gitu ya. Ya walaupun di aftermarket itu juga banyak yang jual. Di belakang setir dia ada lampu ini ya, tuas lampu, dan ada switch fog lamp juga. Oh ya, sekarang kalau yang facelift ini tuas lampunya jadi kayak Fortuner, dia nggak ada posisi off, jadi ya udah paling bawah itu cuma auto, jadi nggak bisa fully mati. Dan yang sebelah kiri ini tuas untuk wiper, dia ada intermittent timer dan wiper belakang yang cuma nyala atau mati dong ya, dia nggak ada intermittentnya. Dan untuk speedometer ini kita coba kontak on ya. Nah dia tuh ada animasinya, animasi juga baru ya karena mukanya kan baru. Nah speedometer sih nggak berubah ya, jadi sebelah kiri masih ada tachometer, dan di sebelah bawahnya itu ada temperatur mesin, yang kanan speedometer dan meteran bahan bakar. Di bagian tengahnya itu ada MID yang ini super lengkap seperti biasa. Jadi dia ada ini ya, current fuel consumption, terus average fuel consumption setelah di reset, range, eco indikator, eco saving, warning. Di setting ini juga ada settingan untuk speedometer, setting bahasa, setting unit konsumsi BBM, ada 2 liter per 100 km sama hitungan kita ya, kilometer per liter, eco indikator, switch setting. Jadi switch ini nih, ini bisa di custom fungsinya buat apa. Drive info 1, drive info 2, eco saving, initialize display, dan ya seperti itu aja. Di atasnya juga ada ini ya, temperatur udara luar sama gear indicator. Dan di sini juga ada tombol buat lihat trip, ada odo, trip A, trip B, dan kecerahan panel instrumen. Ya, jadi di bagian interior, di bagian instrumen nggak berubah ya. Cuma berubahnya di bagian animasi startupnya aja. Lanjut ke sebelah kanan, di bagian sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada cup holder yang langsung depan AC, jadi kalau kita naruh minuman cepet dinginnya. Ada wood panel di bagian sini yang kesannya tuh kayak satu garis sama dashboard yang sebelah kiri ya. Dan ada engine start button buat yang tipe Venturer. Lanjut ke bawahnya ada tombol buat matiin sensor parkir dan indikator alarm. Ada tuas pembuka kap mesin dan tuas pembuka tangki. Untuk pedal nggak berubah, masih model gantung. Yang di sebelah kiri juga ada footrest. Untuk pintu dia door trim ini full hitam, dan di bagian sini itu panelnya dia fabric ya. Kalau nggak salah yang Venturer lama kulit deh, nggak tahu deh, gue juga kurang inget, mungkin ada yang lebih inget bisa komen di bawah juga. Dan ada panel warna hitam gloss yang ada di sekitar ini apa namanya nih, di sekitar handle pintu. Handlenya juga chrome. Ada pengaturan spion, bisa dilipat juga ya tadi, elektrik. Ada tweeter di sini, terus ada tombol central lock, window lock, dan khasnya Venturer dia all auto power windows. Di bagian bawah ada cup holder sama door pocket, ada speaker yang grillnya juga model baru, dan ada reflektor ini yang sebetulnya bisa dijadiin lampu sih, cuma emang gak ada lampunya. Lanjut ke atas, di bagian sini ada ini ya, indikator atau simbol buat SRS curtain airbags. Di sebelah kanan ada grab handle. Sun visor pengemudi dia dapat card holder, dan ada cermin lengkap dengan lampu dan yang masih halogen ya, bisa diganti lah ya. Terus yang perlu lupa, seatbelt pengemudi dan penumpang depan itu juga bisa diatur ketinggiannya. Di tengah ini ada spion manual dimming, ada tempat kacamata, dan ada upper console ini yang ada ambient lightnya, walaupun cuma satu warna ya, nggak kayak Avert yang bisa ganti-ganti warna gitu. Dan ada lampu baca kanan kiri atau nyalain semua lampu di interior kabin. Dan di bagian sun visor sebelah kiri juga sama nih, ada cermin dan lampu. Untuk headrest depan juga pastinya adjustable.
Untuk di tengah, ini jamnya masih dipertahankan ya, jam digital display kalkulatornya ini. Ada tombol hazard, dan ini ada kedip-kedip buat indikator alarm sama alarm doang ya kayaknya, soalnya ada passenger seatbelt ada di sini deh, untuk seatbelt indikator penumpang depan. Terus ada ventilasi AC ini 2 buah, dan head unitnya ini juga sekarang baru ya. Jadi ini head unitnya displaynya mirip-mirip kayak si Corolla Cross, dan khasnya Corolla Cross juga tuh dia ada pengingat kalau hari ini tanggal ganjil atau genap. Ini berguna banget buat orang Jakarta ya, karena ada ganjil genap. Dan sama seperti di Corolla Cross juga, di sini dia ada fitur buat ngecek e-money. Jadi kalau kita pencet ini, nah di sini ada indikator ini ya, simbol untuk NFC. Kalau misalnya kita tempelin kartu kita di sini, nah kelihatan tuh saldonya. Tapi ini bener-bener e-money only ya, nggak bisa bank lain kayak BNI atau BCA kan ada flash, itu belum bisa. Dan kita lihat apa aja nih, di sini ada notify, terus ada media, radio, video, connection, ada Miracast. Di apps ini ada M Toyota Notify, ada voice comment. Di bagian setting bahasa, setting Bluetooth, device connection, dan udah ada Android Auto. Tapi Apple CarPlay kayaknya belum ada ya. Mungkin ada yang lebih tahu atau udah ada nyoba, bisa komen di bawah juga. Dan kalau kita masukin gigi mundur, dia juga udah ada kamera mundurnya. Oke. Dan di bagian bawahnya itu ada AC yang single zone climate control ya, masih sama seperti yang pre-facelift. Di paling kiri ini ada knob fan speed, terus ada tombol buat ngaktifin AC belakang. Di sini ada tombol buat mode AC, sirkulasi udara, defroster depan, arah AC yang bisa ke muka dan kaki sama ke kaca depan juga. Ada defogger belakang, off, temperatur yang ada heaternya, dan paling dingin itu dia 17,5 derajat. Dan ada mode auto climate control juga, jadi dia akan menyesuaikan fan speednya sesuai temperatur yang kita pilih. Lanjut ke bawah, di bagian sini ada indikator passenger airbag, ada mode berkendara, ada eco dan power mode, ada stability control yang akhirnya standar di semua varian Kijang. Jadi dari yang tipe G paling bawah sampai yang Venturer itu udah ada fitur ini ya. Udah mencoba lebih baik ya. Jadi untuk sistem keamanan dari Toyota ini yang khasnya Toyota juga, kalau dipencet itu dia cuma mati traction controlnya doang. Tapi kalau kita pencet dan tahan, baru dia stability controlnya full mati. Nah, ada indikatornya di situ ya. Dan spesial juga untuk tipe G Luxury, V Luxury, Venturer, dia ada ionizer di sini ya. Jadi dia akan membersihkan udara yang katanya bisa ngilangin virus ya. Pas banget sih lagi pandemi corona gini, yang ini kepake banget. Dan ini juga udah ada dari Innova TRD Limited Edition kemarin ya. Terus di bagian bawah sini ada storage yang gede, ada power outlet, ada tempat penyimpanan di sini. Dan ini terus transmisinya dia udah dilapis kulit juga, dan khasnya Toyota dia masih gated. Ada tiptroniknya juga di sini, bisa naik turunin gigi. Dia 6 speed automatic. Ada juga manual 5 percepatan, dan ada satu cup holder di sini, parking brake. Terus di tengah ada center console, yang ini juga bisa dijadiin armrest. Soal ini lumayan empuk banget sih hitungannya. Dan ini ya, joknya ada jahitan-jahitan merah, dan ini kalau diperhatiin juga perforated loh, nice. Terus di bagian depan ini ada 2 buah glove box, yang level atas itu juga bisa dijadiin cooler box karena ada ventilasi AC nya. Dan yang di bawah ini juga bisa dikunci, ada lubang kuncinya nih. Dia sudah soft opening dan ukuran lumayan dalam. Di paling kiri ini juga ada cup holder yang pas depan ventilasi AC, jadi minuman kita bisa dingin. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Nah, untuk di kabin belakang dari Innova Venturer ini perubahannya nggak begitu banyak ya. Jadi posisi duduk masih sama, dia lumayan lega.
Dan ini adalah posisi jok kiri yang udah gue samain sama posisinya mengemudi gue ya. Gue tinggi 170 cm, dan ini yang posisi jok tengah yang paling mundur, dia ada 5 jari lebih, dan kalau dimajuin ini tinggal sisa 3 jari, jadi lumayan lega. Nah, jadi di belakang sini perubahannya itu cuma ada di bagian sini. Jadi ini ada tuas yang bisa dipakai buat ngedorong maju atau mundur jok penumpang depan. Jadi kalau misalnya ada Pak Bos yang duduknya di kiri minta legroom lebih, bisa di majuin ya jok depannya, terus jok yang tengah ini dimundurin, jadi lega deh legroomnya. Dan meja ini tetap ada ya, dia maksimal 10 kilo, ada cup holdernya juga, dan ada kayak semacam gantungan gitu di kanan kirinya. Di bagian sini juga ada wood panel yang lebih mewah juga coraknya sekarang. Terus di bagian belakang center console ini dia ada rear seat entertainment gini, yang modelnya tuh dari bawah, biasa kan dari atas. Dan ini juga nyambung sama head unit depan. Di bawahnya juga ada power outlet ya, di situ buat ngecharge gadget. Dan karena ini yang Venturer, dia khasnya itu dia captain seat ya, jadi joknya misah, ada armrestnya, bisa dilipat juga kalau misalnya kita nggak suka. Dan di bagian sini juga ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi. Lanjut ke atas, dia ada tombol buat nyalain AC double blowernya, ada mode auto juga buat ngikutin temperatur AC depan, ventilasi AC-nya di sini. Terus di kiri kanan sini itu ada lampu baca. Nah, di bagian sini juga ada grab handle, ada gantungan. Kanan kiri juga ada ya, di tengah sini juga ada lampu satu lagi. Dan khasnya Innova yang tipe Vicatas, dia ada ambient light warna biru di bagian sini. Cuma sayangnya tadi lagi gue matiin ya, jadinya nggak bisa kita lihat ya. Nah, untuk di bagian door trim di belakang ini juga sama seperti door trim depan, dia full hitam. Di bagian panel yang buat armrestnya ini juga dia fabric, ada switch power windows di sini warna silver, handle chrome, dan ada wood panel lagi di belakangnya. Terus di bawahnya itu ada cup holder sama door pocket dan cover speaker yang model baru juga ya. Di bagian bawahnya juga ada reflektor buat kalau misalnya pintu lagi kebuka, orang kelihatan ya, apalagi pas malam hari. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang. Oke deh, cukup segitu aja untuk review dari Toyota Innova Venturer Facelift 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Plaza Toyota Green Garden ini bisa lihat di description, ada di bawah ya. Oke deh, terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.